bisa menggunakan GeoGebra atau bisa juga kalian kerjakan secara manual ya. Nah, kalau di GeoGebra seperti biasa, enaknya kita akan mengetahui posisi dari titik, garis, ataupun sudut gitu ya dengan valid. Dan kita juga sudah akan tahu gitu, ini posisi garisnya itu apakah dia bersilangan, berpotongan, atau sejajar gitu kan. Karena kadang kan di visualisasi kita dengan realnya itu kadang suka berbeda gitu ya. Namanya juga 3 dimensi, ketika di kita gambarnya secara 2 dimensi, itu pasti akan ada perbedaan gitu. Nah, jadi pada materi ini, kita harus menggambar sebuah bidang irisan. Jadi ada sebuah bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut ingin diiris gitu ya. Nah, ketika diiris itu, hasil irisannya itu akan membentuk sebuah bidang. Nah, bidangnya itu yang akan kita cari gitu. Jadi biasanya bidang irisannya itu kalau untuk kubus biasanya bentuknya segi 6 atau segi 5 gitu ya. Tergantung titik-titik yang ada gitu. Kita ngirisnya mau di mana seperti itu. Nah, jadi konsepnya itu misalkan mengirisnya itu bisa kita ingin memisahkan bangun ruang menjadi 2 buah bagian, tetapi tidak ditentukan bagiannya apakah sama besar atau ada aturan bakunya seperti apa. Intinya bangun ruang tersebut terpisah menjadi 2 dan bidang yang hasil irisannya tersebut itu yang harus kita identifikasi. Itu merupakan bangun datar apa. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Biasanya dalam soal itu kalau misalkan kubus misalkan, itu akan diketahui titik-titik awal. Nah, kita harus membentuk bidang irisan dari titik yang diketahui di awal tadi. Seperti contoh pada kubus ABCDFGH ini, titik yang diketahui adalah titik PQR. Nah, kita harus mencari titik-titik lainnya, karena kalau hanya bermodalkan 3 titik PQR itu tidak akan membentuk bidang irisan. Jadi si PQR itu kalau kita hubungkan kan, kalau cuma 3 titik paling hanya membentuk segitiga ya. Sedangkan kalau kamu bayangkan deh, ada sebuah segitiga di dalam kubus itu tidak akan bisa membagi kubus menjadi 2 buah bagian. Sehingga kita harus mencari titik-titik lain supaya ketika dihubungkan dan diiris, bangun ruang tersebut bisa menjadi 2 buah bagian. Nah, kubus ABCDFGH ini diketahui misalkan titik P berada pada pertengahan EH. Lalu titik Q ini berada pada tengah-tengah bidang ABEF atau perpotongan diagonal sisi si ABEF ya. Jadi Q-nya itu ada di depan. Perpotongan antara garis AF dengan garis ER itu titik Q. Nah, lalu titik R terletak pada titik BF dengan posisi seperti ini. Ini kurang lebih perbandingannya 1:4 ya. Nah, yang harus kalian ingat, langkah pertama yaitu kalian harus menghubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Tapi dengan syarat yang bisa dihubungkan adalah titik-titik yang sebidang. Saya ulangi, yang bisa dihubungkan menjadi sebuah garis adalah 2 titik yang letaknya sebidang. Ketika titik tersebut tidak sebidang, dia tidak bisa kita hubungkan. Karena nantinya ketika kita hubungkan menjadi garis, itu tidak akan bisa diiris. Contoh, titik P dan titik Q. Ini kan dia tidak sebidang ya. P itu kan ada di kiri atau atas ya. Jadi posisinya bisa kiri bisa atas untuk si P. Sedangkan si Q itu adanya di depan. Ketika PQ saya tarik sebuah garis, saya buat segmen garis. Nah, saya akan kesusahan mengiris si PQ ini seperti apa karena dia tidak sebidang. Jadi titik PQ itu tidak boleh digabung. Seperti itu ya apa namanya ilustrasinya. Nah, berarti siapa selain PQ yang kira-kira segaris untuk bisa kita hubungkan? Yaitu titik QR. Q itu kan ada di bidang depan, sedangkan si R itu ada bisa ikut ke depan, juga bisa ikut ke kanan, BCFG ya. Jadi R itu bisa ke ABFE, bisa juga di BCFG karena dia ada di tengah-tengah. Oh, karena si Q dengan R itu sebidang, maka inilah langkah pertama kita, yaitu menghubungkan garis dari Q ke R. Nah, garis yang untuk menghubungkan lebih mudah itu kalian pakai line. Karena pada materi irisan bangun datar, itu kalian diwajibkan untuk bisa mencari atau
menghubungkan garis yang tidak hanya terletak di dalam kubus tersebut. Kan sifat garis itu kan bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya ya. Kalian nanti akan banyak sekali menggambar titik, menggambar garis di luar kubus ini. Gitu. Jadi banyak titik-titik baru yang terletak di luar kubus. Karena kan aturan mainnya kita tidak boleh membuat titik baru. Jadi untuk bidang irisan ini kita tidak boleh membuat titik baru. Ya. Jadi titik baru yang muncul nanti itu adalah hasil perpotongan dari garis-garis entah itu di dalam kubus atau di luar kubus seperti itu. Jadi kita hubungkan dulu dari Q ke R karena tadi QR itu satu bidang ya. Setelah selesai kita hubungkan, kita harus jeli. Langkah berikutnya apa lagi gitu. Jadi kalian harus pandai mencari titik potong yang dihasilkan dari garis-garis yang ada di kubusnya ini gitu. Dan kalian juga bebas boleh memperpanjang garis apapun supaya antara garis yang satu dengan yang satunya itu berpotongan dan memunculkan sebuah titik potong. Nanti dari titik potong itu kita bisa tarik garis baru lagi. Pokoknya intinya kalian akan banyak membuat titik dan garis pada kubus ini ya. Tadi QR sudah kita hubungkan menjadi garis yang panjang ini. Kira-kira kita harus pakai titik apa nih? Atau kita harus memperpanjang apa gitu ya? Memperpanjang rusuk yang mana supaya kita menemukan titik potong baru. Kita bisa lihat di sini garisnya kan panjang ke atas ya, dia menembus bidang atas. Kita bisa memanfaatkan perpanjangan garis dari FE. Nah, kita cek nih apakah garis ini berpotongan atau hanya bersilangan. Kalau kita gambar manual kan agak susah ya, maksudnya kadang suka rentan salah gitu. Kita bilangnya ini berpotongan, padahal aslinya hanya bersilangan seperti itu. Nah, kalau di GeoGebra cara ngeceknya, kalau secara dilihat mata, kita bisa putar gambarnya ya. Jadi kita nanti tahu dia berpotongan atau tidak. Itu cara pertama nih. Berpotongan ya. Cara kedua yang lebih valid lagi, kita bisa memanfaatkan fitur intersect. Jadi kalau memang kedua garis tersebut berpotongan, dia akan muncul titik baru ketika diklik ya, seperti yang kemarin-kemarin. Tapi kalau tidak, nanti kolom inputnya di sini akan berbentuk tanda tanya, gitu ya. Jadi misalkan ada dua garis, kita bilang berpotongan, padahal aslinya hanya bersilangan. Kalian klik, itu nanti di sini munculnya di algebranya ini hanya tanda tanya. Artinya fitur intersect itu tidak bisa digunakan pada kedua garis itu karena memang dia tidak berpotongan seperti itu ya. Oke. Nah, setelah dapat di sini titik baru misalkan mau saya rename bertitik yang nggak hijau-hijau. Nah, dapat kan titik baru. Terus kira-kira si K ini bisa kita hubungkan kemana ya? Atau mungkin kita harus mencari titik apa lagi atau garis mana lagi gitu yang akan menghasilkan titik potong baru. Nah, di sini kalian harus jeli gitu melihat. Tadi kan kita sudah inisiatif FE kita perpanjang supaya berpotongan dengan garis yang ini nih, membentuk titik potong di K gitu. Nah, ini kita cari lagi. Nah, kita lihat si K ini kan ada di bidang atas ya, di EFGH ya. Tadi saya bilang kita boleh menghubungkan dua titik apabila dia terletak sebidang. Jika ini ada di atas, kita harus cari titik mana yang ada di atas juga. Nah, ternyata titik bantuan si P tadi ini juga terletak di bidang atas EFGH. Berarti kan K sama P itu sebidang ya. Nah, ini kita bisa kita hubungkan. Nah, setelah selesai, ternyata garis KP ini dia memotong GH. Kita cek apakah betulan memotong atau tidak dengan fitur intersect lagi. Ya, agak. Nah, ternyata betul. Si garis KP tadi berpotongan memotong garis GH ya. Misalkan tadi kan titiknya K, ini saya kasih nama L. Memotong di titik L. Jadi akan ada titik baru tuh, karena kan tadi di awal saya tegaskan kita tidak boleh membuat titik baru, kecuali titik tersebut hasil dari perpotongan antara garis-garis. Muncul nih titik baru titik L. Nah, sekarang kita mau kemana lagi? Kira-kira
ada lagi tidak yang sebidang yang bisa kita potong gitu ya, garis yang bisa kita munculkan garis baru. Kalau kita lihat garis PL ini yang tadi menghubungkan titik P dengan L, ini kan menuju di atas ya letak bidangnya ya. Kalau misalkan ke sana terus, mungkinkah dia bisa memotong R yang di samping ini? Apakah dia bisa memotong PL? Kita harus cek dulu. Kita hubungkan. Kita tapi nggak bisa membuat titik baru ya. Jadi ketika tadi saya mau narik garis dari titik R, ternyata kita belum punya titik nih di garis PL. Nggak boleh saya klik di sini, itu nggak boleh. Oh, berarti langkah kita ada yang salah. Berarti kita nggak boleh nih langsung dari R. Berarti mungkin supaya bisa dihubungkan, mungkin kita harus memperpanjang garis FG. Dia kan letaknya di atas ya. Nah, FG dengan PL itu tadi kan sama-sama di atas. Kalau sama-sama di atas, bisa kita hubungkan. Ya. Berarti FG tadi saya perpanjang, lalu di sebelumnya kita sudah punya PL, dan ini memotong. Kita cek betul memotong atau tidak. Kita klik keduanya. Oh, ternyata muncul titik baru, berarti artinya dia memotong. Misalkan kita rename, tadi udah KL, sekarang M. Nah, karena tadi titiknya sudah ada, kan tadi kita tidak boleh membuat sembarang titik ya, makanya tadi di sini saya hapus. Nah, karena di sini ada titik baru M yang tidak sembarang muncul, melainkan dia hasil perpotongan antara perpanjangan garis FG dengan garis PL, berarti M ini adalah titik yang dihasilkan dari perpotongan. Artinya titik yang sah yang bisa kita gunakan. Nah, kita coba lagi nih dari R, kita tarik ke M. Karena tadi kan kita mau narik R, kita bingung nih, kita potong dengan titik mana, karena di atas belum ada. Nah, sekarang kan udah ada M, kita tinggal tarik. Seperti ini. Oh, ternyata dia bisa nih memotong. Nah, tinggal kalian bayangkan, apakah titik-titik baru yang terletak pada kubus, saya bilang yang terletak pada kubus. Jadi kayak titik M ini tidak ya. Titik-titik baru yang terletak dalam kubus, ketika titik tersebut kita hubungkan, apakah sudah cukup mengiris kubus ini menjadi dua bagian? Kalau misalkan belum cukup, berarti kita harus cari satu titik lagi yang letaknya di bagian yang memang belum ada titik potong yang mewakilinya gitu. Misalkan ini di bagian sebelah kiri ya, ADEH. Itu kan sudah ada diwakili oleh titik P dan titik Q di depannya. Oh, berarti nih ADEH masih ada yang kurang nih. Kita harus cari perpotongan lagi. Karena kalau P sama Q kita hubungkan kan nggak boleh tadi. P sama Q itu beda bidang. Berarti kita butuh satu titik yang dia sebidang dengan P dan juga dia sebidang dengan Q. Berarti titik tersebut nggak boleh ngasal ya, nggak boleh langsung ditembak di sini. Titik tersebut harus hasil perpotongan juga. Nah, di sini misalkan kita lihat nih, ini tuh perpotongan nih. Garis ini memotong garis AE. Kita cek, apakah bisa muncul titik baru. Nah, ternyata muncul ya di sini titik I. Ternyata dia memotong di titik J ya. Titik J itu memotong di garis AE. Nah, sekarang P dengan J itu udah sebidang. Sehingga PJ bisa kita hubungkan. JQ sebidang, JQ juga bisa kita hubungkan. Terus QR sebidang, QR jelas bisa kita hubungkan. Lalu dari titik R kita cari lagi. R itu kira-kira bisa kita hubungannya ke titik mana nih, titik baru dalam kubus. Titik barunya tadi tinggal tersisa L sama M. M itu di luar kubus, jadi tidak akan kita gunakan untuk mengiris kubus. M ini hanya titik bantuan saja untuk garis-garis berpotongan. Sedangkan kita tinggal punya satu titik L. Apakah RL ini bisa dihubungkan? Jawabannya adalah tidak, karena R dan L ini tidak terletak pada satu garis, gitu ya. Sehingga kita butuh satu titik lagi.
Berarti yang belum ada adalah posisi di GC, ya kan? Kan kita mau menghubungkan R dengan L. Sedangkan titik yang bisa dihubungkan itu kan hanya titik yang sebidang. Berarti kita harus cari nih letak di mana letak titik tersebut yang kira-kira sebidang dengan R dan sebidang dengan L. Sama kasusnya seperti titik J tadi, ya kan? Kita mau menghubungkan PQ, nggak bisa karena PQ beda bidang. Akhirnya kita harus mencari titik J. Oh, PJ itu satu bidang, JQ juga satu bidang, sehingga bisa membentuk sebuah garis. Nah, ini juga sama kasusnya R dengan L. Nanti kita cek, kira-kira apakah ada garis yang memotong kubus ya pada posisi GC. Nah, di sini ada perpotongan nih, kelihatan mata kita. Kita cek dulu apakah benar dia memotong atau tidak. Nah, ternyata membentuk titik potong ya. Ada titik baru artinya dia memotong. Nah, KLM. Nah, titik N sama titik R sudah sebidang, artinya bisa kita hubungkan. Dan titik N juga sebidang dengan titik L. Titik L itu kan tadi bisa di atas ya, di EFGH, dan juga titik L itu terletak di belakang, yaitu di CDGH. Nah, si titik N itu dia ada di samping, bisa di BCGF, atau di belakang, di CDGH. Berarti kan LN sebidang ya, sebidang di DCGH. Berarti bisa kita hubungkan. Sehingga titik LN bisa kita hubungkan. Nah, sekarang kita lihat, kita putar ya. Apakah sudah ketika titik-titik ini dihubungkan akan bisa memotong kubus ini menjadi dua bagian? Nah, untuk mengeceknya kita bisa pakai poligon. Kita hubungkan dari titik yang di dalam kubus ya. Harus yang sebidang dulu. Jadi kita yakinkan nih. Nah, kita bisa hapus garis-garisnya supaya lebih terlihat. Lah hidden dulu garis-garis yang tadi kita buat, garis bantuan. Nah, penampilannya seperti ini. Dia akan bidang irisannya itu akan membentuk sebuah bangun datar, gitu ya. Nah, sekarang kita cek benar nggak sih dia poligon gitu ya. Kalau di GeoGebra, apakah dia menjadi sebuah bangun datar atau tidak, kita bisa lihat ketika kita menggambar poligon ini, luas areanya akan muncul atau tidak. Di sini luas areanya muncul nih, poli 1 artinya poligon yang ini yang pertama ya, yaitu 16,51. Artinya bidang irisan ini dia memang betul membentuk sebuah bangun datar. Gitu. Kalau menggambar manual, kadang menurut kita yang terbentuk tuh bangun datar. Padahal setelah kita cek and recheck itu bukan bangun datar. Dia kayak agak patah gitu loh bangunan apa namanya bentuknya. Jadi bukan bangun datar. Walaupun secara kasat mata kesannya kayak bangun datar. Gitu. Jadi misalkan kayak titik R-nya agak miring ke sini gitu. Oh, ini kayak bangun datar padahal aslinya enggak. Nah, kalau di GeoGebra itu akan teridentifikasi. Luas poligonnya itu tidak akan muncul angka seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan ini kalau misalkan ini diputar, tuh kita mau mengiris kubus ini, pisau kita misalkan menyentuh di P, G, J, N, Q, R. Apakah kubus ini akan bisa terpisah menjadi dua bagian? Itu kalau bisa ya berarti bidang irisan yang sudah kita gambar itu sudah betul seperti itu ya. Nah, nanti yang harus dilakukan kita bisa menulis urutan-urutannya supaya tidak lupa. Tadi ini nggak saya tulis ya, lupa nggak saya tulis. Nanti coba bisa kalian tulis sendiri, kalian simpulkan gitu ya, kalian ringkas. Tadi urutannya harus kemana, kemana, kemana seperti itu. Tapi urutan-urutan itu tuh tidak baku gitu ya. Setiap mahasiswa, setiap orang pasti akan berbeda. Mungkin ada yang caranya lebih panjang atau caranya lebih ringkas. Yang penting hasil akhirnya tuh poligonnya akan selalu sama seperti ini. Ukurannya juga akan sama seperti itu. Tapi langkahnya berbeda, banyak urutannya juga berbeda. Itu
wajar gitu. Jadi tidak biasanya jarang ada yang sama seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan terkait menggambar bidang irisan? Silakan sebelum kita ke latihan soal. Ibu mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tanya apa tuh? Tadi kan di gambar kubus itu kan udah ada titik PQR itu ya, Bu. Nah, itu emang udah ada dari sananya atau kita buat sendiri gitu, Bu? Iya, sudah ada dari sananya. Jadi pasti nanti dikasih titik bantuan, entah itu 3 titik atau 4 titik. Sisanya baru kita cari. Seperti itu. Oke, makasih, Bu. Oke, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Oke, ini mungkin kalian tulis dulu ya, tadi urutan-urutannya apa. Tapi sebenarnya memang di awal tuh kesannya kayak agak ribet gitu. Tapi nanti kalau sudah sering latihan, nanti akan tahu gitu. Langkah berikutnya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Pokoknya yang harus diingat adalah kita tidak boleh membuat titik baru. Titik baru itu terbentuk dari hasil perpotongan garis-garis. Ya, kita juga boleh memperpanjang seluruh rusuk ataupun garis di dalam kubus. Misalkan tadi rusuk AB kita perpanjang supaya berpotongan dengan garis tertentu, itu juga boleh. Itu yang kedua. Lalu yang harus diingat yang ketiga adalah titik-titik pada kubus yang boleh dihubungkan adalah yang sebidang. Titik yang tidak sebidang itu tidak boleh dihubungkan menjadi sebuah garis. Alias kalian harus mencari satu titik lain di posisi tertentu yang bisa menghubungkan kedua titik yang tidak sebidang tadi hingga dia menjadi titik-titik yang sebidang dan terhubung. Seperti tadi titik J. J kan nggak ada ya. Kita mau hubungi PQ nggak bisa. Akhirnya kita butuh titik J. J ini menjadi jembatan gitu perantara antara titik P dan Q. Maka dari itu P ke J dulu baru J ke Q. Karena J itu dia sebidang dengan P, J juga sebidang dengan Q. Seperti itu ya. Oke. Sudah ditulis ya atau di capture dulu boleh? Oke, ini masalah serius. Ibu sampai di situ. Jangan sampai aku banting ya. Ya sudah, aku minum soda cair aja. Kalau tidak, aku bisa membuka aja. Kamu bercanda ya? Gimana sih? Beneran kamu apa ya? Nah, bukan kamu sayang. Soda ini kan satuin. Aku jadi kasih kamu. Kamu lebih dulu kita. Oke, aku harus keluar dulu. Balik boneka dulu. Kita harus ibu. Ibu maaf mau tanya Bu. Ya. Jadi masih agak bingung. Tapi udah di ini sih udah di high tadi. Tadi kan ada titik kan di tengah EH, sedangkan tadi ada titik G. Kan titik P dan titik G itu tadi satu ini ya, satu bidang gitu. Maksudnya sama-sama di atas. Tapi kenapa dia nggak bisa langsung ya Bu? P sama Yang di tadi tuh N kalau nggak salah ada titik N. N. Bukan Oh, ya? N-nya di bawah ya itu ya? Iya, di sini. Apa M? M itu di mana tadi? M di luar kubus, nggak bisa. L tadi yang terakhir dapat kan? Bisa. Pak di luar kubus. Iya, tadi M di luar ya. Yang ada di garis FG ada nggak ya Bu? FG itu tadi ada di mana ya? FG nggak ada garis tadi. Diperpanjang. M ada di sini nih tadi si M. Nih kalau nggak salah tadi di sini nih. Jadi M itu potongan antara perpanjangan FG dengan P ke sini tadi. Motong di sini. Jadi kalau dia sebidang pasti bisa dihubungkan. Kalau beda bidang dia nggak bisa dihubungkan. Gitu ya. Oke Bu.
Coba deh ini saya kasih soal biar lebih mantap lagi. Jadi misalkan ada titik P-nya saya taruh di sini deh. Di tengah-tengah AB. Ini dari soalnya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Ada 3 titik P, Q, R. Jadi kalian cari bidang irisan melalui ketiga titik ini. Pasti langkah pertama kalian narik garisnya dari PQ ya, karena yang sebidang hanya PQ. PR nggak bisa, QR juga nggak bisa. Oke, silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit mungkin ya, karena ini masih permulaan. Ibu Kalau numpang ada tanya, ya, itu Q sama R-nya kira-kira aja ya, Bu? sebenarnya sih 1/4, cuman nggak apa-apa dikira-kira aja. Kalau soal boleh, walaupun dia titiknya kita apa namanya asal kita taruh di sini nggak apa-apa. Oke, Bu, terima kasih. Bu, maaf, Ya. itu yang P1 enggak ya, Bu, berarti? Oh, P1 tuh bekas tadi kayaknya. Makasih, Bu. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa raise hand ya, karena saya pakai ada double zoom, ada zoom lain juga. Jadi yang ini pakai headset nggak kedengeran. Jadi boleh raise hand atau diketik di kolom chat ya.
Bu Leni, saya boleh mau coba jawab nggak, Bu?
Oke, Saidina mau coba menjawab ya, silakan. Oke Bu, saya coba share screen ya Bu. Share screen. Tes teman-teman kedengeran nggak? Kedengeran, Pak Mbak? Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, jadi gimana Bu? Saya langsung. Kalau bisa dari awal banget ya urutannya. Oke Bu. Jadi Masih ingat ini nggak? saya hilangin semua dulu ya Bu. Oke. Jadi pertama kan kita cuma dikasih titik P, Q, sama R nih. Terus pertama-tama tuh yang saya lakuin tarik garis PQ. Nah, nanti dia miring ke sana kayak gitu. Terus kita lihat nih garis apa yang sekiranya kalau diperpanjang berpotongan sama garis PQ ini. Nah, saya lihat-lihat garis DC itu kalau diperpanjang berpotongan. Dan ternyata pas pakai intersect benar dia berpotongan. Terus dari sini karena titik potong satunya itu sebangun sama titik R, jadi bisa langsung ditarik garis baru jadi panjang ke atas kayak gitu. Nah, dari situ kita lihat lagi garis apa yang bisa diperpanjang lagi nih biar berpotongan. Di situ garis DH bisa berpotongan nih, pas banget. Pas dicek pakai intersect juga benar ternyata. Terus dari situ saya lihat lagi garis apa yang sekiranya kalau diperpanjang bisa ngehasilin titik baru tapi nggak ngebuat saya nge-stuck gitu. Jadi pertama saya balik lagi ke garis PQ yang ini. Kelihatan nggak ya? Dirubah jadi merah deh. Ke garis PQ yang ini. Terus saya buat garis AD karena garis AD itu kalau saya lihat ada potensi berpotongan. Dan ternyata benar dia ngebuat titik potong baru. Dari situ saya narik garis baru antara dua titik potong tadi. Jadi dari sini udah kelihatan kalau bangun 3 dimensi kubusnya tuh udah kebagi jadi dua. Kebagi sama segitiga TP1, TP2, sama TP3. Nah, dari situ tinggal ambil intersect dari tiap-tiap garis yang ada. Jadi intersect antara garis yang di luar sama garis kubusnya itu. Jadi kebentuk titik S, titik T, titik U, sama titik, ya, enggak ada yang titik S, T sama U doang. Habis itu dibikin poligon. Mana poligon? Ini poligon. Nanti dia jadi punya kelewat. Sorry. Langsung show aja deh. Jadi tinggal tarik poligon sama U, terus tinggal dihilangin garis-garisnya biar bersih. Nanti dapat poligon yang tadi. Loh, kok U-nya hilang? Oh, ini. Iya, Bu. Kayak gitu doang sih, Bu. Ya, Ada yang oke. salah nggak, Bu? Sudah betul, kayak ini sama deh dengan saya. Cuma tahu saya lupa urutannya. Tapi gambarnya sudah betul, gambar akhirnya seperti ini. Dan dia sudah membentuk poligon, dan ketika kita amati, poligon ini merupakan hasil bidang irisan ketika si kubus ini kita iris searah dengan SR, T, U, P, Q gitu ya. Oke, terima kasih Saidina. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, silakan.
Kalau ada yang mau ditanya. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini tadi gambar saya. Kalau misalkan kalian lupa, urutannya boleh ditulis ya. Tapi kalau misalkan sudah apa namanya sudah paham gitu, mau cepat gitu urutannya nggak ditulis nggak apa-apa, yang penting kalian paham, gitu ya. Nah, ini tadi hasilnya kurang lebih seperti ini, sama ya bentuknya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kalian boleh gambar dulu kubusnya sampai saya mulai. Titik P-nya sekarang taruh di sini aja. Karena kita belum ngomongin besaran luasnya, jadi kalau titik awalnya itu kita taruh tidak berdasarkan ukuran, misalkan harus berapa senti atau harus berapa perbandingannya, itu tidak masalah ya. Kecuali nanti kita ingin menghitung volume hasil irisan ataupun luas bangun datar hasil irisan, baru ukurannya itu wajib akurat. Karena memang setelah ini materinya, setelah kita bisa menggambar bidang irisan, kita harus hitung luas si bidang irisan tadi, artinya luas poligonnya gitu. Dan berikutnya adalah kita harus bisa menghitung perbandingan volume antara kedua bangun ruang setelah diiris. Jadi misalkan bangun ruang yang bawah volumenya berapa, bangun ruang yang atas itu berapa, nanti kan kayak terpisah jadi dua gitu ya. Baru kita bandingkan. Nah, itu kalau udah masuk ke ukuran, memang kita titik-titiknya harus akurat menggunakan senti ukuran atau mungkin perbandingan yang akurat ya. Tapi karena ini kita mau hanya ingin mengidentifikasi bidang irisannya itu yang mana, jadi titiknya letaknya di mana saja tidak apa-apa. Nah, ini ya. eh yang enak sih PQR aja. JKL juga boleh, JKL deh. Oke, silahkan dikerjakan. Sebentar, sorry. Ini bukan di sini ya. Saya salah soalnya. Bentar. Ini yang saya bikin di tengah-tengah aja. Ya, Kak. Oh. Oke. Silahkan dikerjakan.
Oke, Haikal boleh silahkan di share screen. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya izin share screen Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Berarti dari awal ya di hidden dulu. Oke. Eh, oke tadi, apa nih? Itu masih kepencet poligon kayaknya, Kal. Oke, oke. Terima kasih ya. Nah, di sini tadi kan ada ini titiknya, tapi Haikal ada yang beda ya. Kalau Ibu tadi JK dan L ya. Kalau aku K-nya itu di I. Mungkin karena nggak kepencet K aja nih. K-nya jadi intersect jadinya. Plan sama axis-nya height, oke. Nah, ini ya. Nah, di sini tadi kan ada titik I, titik J, dan titik L. Atau titik K, titik J, dan titik L. Di mana titik I-nya itu di tengah-tengah AD, titik J di tengah-tengah AB, dan titik L itu ada di ya di garis DH lah. Pertama tadi Haikal langsung ini dulu sambungin I dengan J seperti berikut, kemudian menyambungkan I dengan L, titik I dengan L, karena kan dia satu bidang ya, I dengan L itu satu bidang, I dengan J juga satu bidang. Nah, setelah itu me, apa, memanjangkan garis CD sehingga dapat intersect-nya itu di titik tersebut. Di sini aku pakainya titik K. Kemudian karena L dan K ini satu bidang, Haikal perpanjang garisnya sehingga nanti dapat titik potong nih nanti di sini nih di garis GH itu titik M. Nah, setelah itu eh, memanjangkan garis CG supaya nanti ada yang terpotong dengan perpanjangan garis KL tadi. Nah, di sini nanti dapat titik potong N. Kemudian supaya dapat titik potong yang di bagian sini itu titik O. Nah, karena di sini udah habis itu dipanjangin ya karena ini satu bidang udah satu bidang O dengan N kan ini satu bidang ya. Berarti bisa dipanjangin lagi garisnya sehingga dapat titik potong di sini nih di garis P ya. Ini ya, di sini garis P, nanti di sini ada lagi satu. Tapi itu Haikal nggak tulis, ditulis deh nih garis. Nah kan ini udah memotong semuanya kubusnya, jadi langsung Haikal buat poligonnya. Begini. Apakah benar Ibu? Poligonnya tadi ada luasnya sudah teridentifikasi ya. Kenapa Ibu? Ya, poligonnya ada luasnya tuh ya, yang 19,89 ya. Poligonnya 19,89 ya. J, P, I, M, N. Suara Ibu kecil Ibu, maaf. Oh, kecil ya? Iya. Sekarang udah jelas. Oke, jelas Ibu. Ya, itu tadi titiknya L, ya, sudah betul ya? Sudah bisa memotong kubus tersebut menjadi dua buah bagian. Oke, terima kasih Haikal. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban Haikal? Silakan. Kalau misalkan punya langkah urutan yang berbeda juga nggak apa-apa ya. Karena kan tidak harus sama gitu setiap orang itu langkah-langkahnya. Tidak ada? Oke, cukup mungkin Haikal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Ya, berikutnya coba. Nah, bikin soal irisan bangun ruang ini agak-agak ini ya, agak-agak susah bikinnya. Salah titik nanti nggak bisa dihubungkan. Oke.
Ini ya, coba silakan dikerjakan dan bidang yang melalui ketiga titik TUV. Maaf ya, Maaf Ibu, ya Belum share lihat screen screen-nya ya. belum ada Bu. Udah muncul sekarang? Sudah Bu. Sudah. Oke, ini ya, TUV. Yang agak ke bawah. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, ada yang ingin mencoba? Belum ada yang mengajukan nih. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin mencoba, kita buat tugas saja ya. Nanti dikumpulkan pekan depan. Kalau pakai GeoGebra boleh, kalau pakai manual harus dituliskan langkah-langkahnya. Karena kan tidak bisa diidentifikasi ya kalau pakai kertas gitu ya. Kalau pakai GeoGebra kan tadi kita bisa lihat langkah-langkah di kolom perintahnya itu. Itu ya. Beda. Oke, tugasnya dikumpulkan berarti hari apa? Hari Rabu depan ya, seperti biasa pukul 23.59 di LMS ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.